Health Claim, rebranding kemasan minimalis yang menarik untuk minuman herbal peningkat imunitas tubuh. Perubahan cuaca dan iklim ekstrim telah menjadi fenomena yang semakin sering terjadi di wilayah Indonesia termasuk wilayah Banyuwangi. Perubahan iklim mempengaruhi faktor lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, makanan, penipisan lapisan ozon, degrasi lahan, dan hilangnya fungsi ekosistem. Hal ini meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, makanan, serta vektor seperti nyamuk dan hewan peliharaan. Selain itu, malnutrisi dapat terjadi akibat terganggunya sumber pangan. Dalam menghadapi tantangan kesehatan ini, untuk meningkatkan imunitas tubuh secara alami menjadi sangat penting. Kami menawarkan solusi dalam bentuk minuman berbahan dasar kunyit, madu, dan daun mint. Kombinasi alami yang telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan. Untuk tujuannya, mengembangkan minuman herbal berbahan kunyit, madu, dan daun mint sebagai solusi kesehatan yang alami dan berkelanjutan untuk memperkuat imunitas masyarakat. Menggunakan teknik pemasaran yang tepat untuk menarik minat masyarakat Banyuwangi yang dapat meningkatkan permintaan terhadap Health Claim. Untuk manfaatnya, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam berinovasi dan membuat usaha yang berpotensi untuk dikembangkan. Yang kedua, membantu pengembangan ilmu pengetahuan berupa artikel ilmiah yang dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat ilmiah dan umum. Untuk bagian gagasan umumnya, Health Claim merupakan produk berbentuk minuman herbal saset yang dibuat dalam bentuk minuman kental. Health Claim mengutamakan tekstur lembut dan kental yang dihasilkan dari kandungan madu yang dominan. Bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh di saat kondisi tubuh sudah mulai terasa kurang. Biasanya, hal ini selalu disepelekan oleh masyarakat. Pada faktanya, perubahan iklim memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap imunitas tubuh sehingga hal ini juga mempengaruhi aspek lainnya seperti sumber daya manusia yang berkurang dan berdampak pada ekonomi. Agar hal itu tidak terjadi, maka dari itu adanya produk Health Claim akan membantu menjaga imunitas tubuh dan mencegah hal tersebut terjadi. Untuk selanjutnya, manfaat bahan-bahan Health Claim. Yang pertama, ada daun mint, memiliki rasa pedas yang khas dan aroma yang menyegarkan. Di balik sensasi rasanya yang dingin dan menyegarkan, daun mint memiliki beragam manfaat baik untuk tubuh. Yang kedua, ada madu. Madu sendiri memiliki kandungan antioksidan yang baik untuk imun tubuh. Kekuatan antioksidan akan semakin kuat jika penambahan madu semakin banyak. Karena kandungan di dalam madu bisa memperkuat antioksidan. Untuk yang ketiga, kandungan kurkumin di dalam kunyit memiliki khasiat seperti anti-inflamasi, anti kanker, dan dapat meningkatkan imun tubuh yang sangat diperlukan saat kondisi tubuh kurang fit. Lalu untuk strategi pemasaran dari Health Claim sendiri, itu pertama kita menganalisa terlebih dahulu SPKT, utama spesifikasinya atau kekuatan dari produk Health Claim sendiri menggunakan bahan-bahan alami seperti kunyit, madu, dan daun mint yang sudah dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat sebagai aroma. Lalu spesifitas atau kelemahan sendiri dari produk Health Claim tidak tahan lama karena bahan pengawet pilihan, ketersediaan bahan baku, kualitas tergantung pada musim dan masa tertentu. Opportunities atau peluang dari produk Health Claim mengembangkan juga tanda-tanda yang menarik atau teknologi yang dapat menarik lebih banyak dan atau kelemahan ancaman produk Health Claim. Banyak produk Indonesia atau kesehatan lainnya menawarkan manfaat yang sama dapat menjadi tantangan dalam terus lagi masalah Health Claim sendiri dapat terlihat. Yang pertama adalah produk dibuat pakai ekspektasi dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, support. Target masalah kita yaitu adalah mahasiswa atau pekerja. Yang ketiga, proses. Prosesnya kita menciptakan itu mulai dari desain, bisa coba produksi dan reduksi. Untuk harganya sendiri tempat, price, harganya terjangkau dan produknya mudah.
Lalu untuk promosinya, kita menggunakan pemasaran offline, misalnya pemasaran media sosial, masukkan jadi QR besar pada teman. Ini target pasar kita yang pertama adalah mahasiswa. Lalu data itu sejumlah 9 juta dan jumlah tenaga kerja industri skala kecil di Indonesia pada tahun 2020 ditambah pendidikan dan etik pada bulan Februari 2020. Ini menurut Badan Usaha Statistik dan potensi pasarnya sendiri, dengan mahasiswa sibuk aktivitas perkuliahan di kampus, lalu jumlah pegawai juga dengan kapasitas produksi yang bisa berbeda dengan itu. Mereka cenderung fokus pada produktivitas. Bukan hanya itu, healthy juga berkontribusi sebagai kalangan dengan jaga bentuk sekarang merupakan minuman yang efektif dan potensi pengembangan dari bakery bisa dimulai pada tahun 2025 dengan pembuatan website, lalu yang kedua menyematkan formulasi untuk pembuatan tahun 2026 setelah kajian paten atau melakukan sertifikasi halal dan hukum sangat pencegahan dan pemasaran secara online dan offline. Pada tahun 2027 bisa diperluas dengan peranakan untuk sebuah Timur online maupun offline, lalu menambah juta registrasi. Juga di tahun 2012 tak banyak kiranya 200 secara besar, lalu yang lain karena hasil di seluruh Indonesia. Keunggulan produk dari Happy sendiri, selain manfaat yang banyak dari Happy untuk menarik konsumen juga inovasi. Jadi belakang dari Happy, saat produk ini dipakai konsumen akan membaca. Aku menyediakan website dengan fokus pada tujuan atau kebutuhan website pada otomatis. Selain itu, website ini memudahkan pengguna untuk membeli secara langsung maupun tidak. Ini untuk membeli lewat gambar. Kompetitor dari Happy sendiri ini ada sebenarnya itu tapi di sini rasanya dan sama lain saya itu kalau minat beberapa itu juga hasilnya hanya hasil membutuhkan jadi 20 ini dengan rasa yang itu hasilnya. Nah, untuk mengatasi kalah saingan dari kompetitor tersebut, strategi pemasaran yang kami terapkan yaitu berfokus pada mempromosikan minuman dari kunyit, madu dan daun mint sebagai minuman kesehatan alami yang tidak hanya menyegarkan tapi juga mempunyai varian rasa yang unik. Kami menargetkan kepada orang yang peduli terhadap kesehatan dan mencari alternatif minuman sehat dengan kandungan bahan alami. Untuk mencapai hal ini, kami akan memanfaatkan kombinasi melalui pemasaran digital melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, maupun offline. Dengan strategi pemasaran yang didukung oleh inovasi digital seperti QR barcode yang telah saya jelaskan sebelumnya, serta branding yang fokus pada manfaat kesehatan, usaha ini memiliki potensi untuk bertahan lama di pasar. Pengembangan komunitas konsumen melalui interaksi digital dan edukasi kesehatan dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan mendorong pembelian ulang dan loyalitas brand. Selain itu, kita juga akan mengembangkan website kita dengan 3 fitur, yaitu pertama menyediakan informasi cara pemasaran health cream di toko official. Nah, manfaatnya ini memberikan langkah-langkah untuk memesan produk health cream sehingga konsumen tidak kesulitan untuk bertransaksi, atau meningkatkan kepercayaan konsumen juga biar membeli di link toko official kami, mungkin bisa di e-commerce ataupun langsung pembelian lewat website. Lalu yang kedua adalah menyediakan artikel tentang kesehatan. Nah, manfaatnya ini meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya gaya hidup sehat selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh health claim.
dan memberikan fakta dan membangun kepercayaan konsumen menjadi sumber terpercaya di bidang kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan informasi produk healthcare. Manfaatnya ini memberikan rinci mengenai kandungan, manfaat dan cara penggunaan, membantu konsumen mengetahui keunggulan dari produk healthcare dan juga memberikan kepercayaan terhadap produk, penjelasan yang transparan tentang bahan dan manfaat yang meyakinkan konsumen bahwa produk ini aman dan efektif, dan juga mendorong konsumen untuk membeli. Dengan pemahaman lengkap tentang produk, konsumen lebih yakin untuk mencoba dan membeli healthcare. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait biaya usaha yang dipakai. Jadi kita ada namanya break even point atau BEP. Kita bagi dua, yaitu ada biaya tetap, yang dimana biaya tetap ini nanti kita akan belanja, tapi cuman saat di awal. Jadi emang khusus buat kurang lebih seperti investasi. Jadi yang pertama ada biaya alat produksi, kurang lebih totalnya 1.150.000. Kemudian untuk listriknya 200.000 dan untuk tenaga kerja 2 juta. Jadi total biaya tetapnya keseluruhan 3.350.000. Kemudian untuk menghitung biaya variabel, di mana biaya variabel ini nanti akan jadi bahan utama untuk membuat health claim ini. Yang pertama ada bahan baku dengan total uang 1.450.000 dengan jumlah unit 500 untuk jumlah unit 500 saset dan biaya per unitnya 2.900. Kemudian untuk pengemasan total uangnya ada 1 juta, jumlah unitnya yang nanti didapat 500 saset, biaya per unitnya 2.000. Jadi untuk total keseluruhan biaya variabel totalnya 2.450.000, jumlah unit yang didapat 500 saset dan biayanya per unit itu 4.900. Kemudian masuk ke pembahasan terkait masalah untung atau ruginya, kita pakai analisis hasil BEP. Jadi rencana kita harga jual per unit sebesar 7.000 per saset, yang dimana rumus BEP yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yang dimana biaya tetapnya tadi 3.350.000 dibagi harga jualnya 7.000 per saset dikurangi biaya variabel per unit tadi 4.900 per saset. Dihasilkan kita akan mendapat keuntungan apabila setelah terjual 1.595 saset. Apa yang dimaksud BEP? Kenapa 1.595? Mungkin jadi kita dari modal awal kita pasti bakal bakar modal dulu, yang dimana setelah kita terjual 1.595 saset atau lebih, baru kita mendapatkan laba atau keuntungan itu sendiri. Kemudian untuk timeline. Jadi timeline untuk kegiatan dari health claim ini dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi untuk step yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Kurang lebih kita memakan waktu 1 minggu. Untuk step yang kedua, perencanaan proses produksi. Karena produksi memakan lumayan waktu lama, jadi kita memakai waktu selama 2 minggu. Kemudian untuk step yang ketiga yaitu perencanaan dan desain. Kita pakai waktu selama 1 minggu. Kemudian step yang keempat untuk survei, bahan baku dan percobaan. Kenapa agak lama? Karena kita akan memastikan bahwa produk yang akan kita pakai itu produk yang benar-benar emang terjamin, seperti itu. Kemudian untuk step yang kelima, proses pengolahan, kurang lebih 2 minggu. Step yang keenam yaitu penjualan dan pemasaran, kita laksanakan selama 1 minggu. Kemudian step evaluasi kita laksanakan 2 minggu. Step yang ke-8, publikasi dan penjualan akhir kita lakukan selama 1 minggu.
Step yang ke-9, pengembangan produk baru atau diversifikasi produk, itu selama 2 minggu. Step yang ke-10 yaitu penyusunan laporan akhir dan penulisan artikel ilmiah. Nah, dari timeline tersebut kita dapat gambaran terkait rencana pelaksanaan produk, yaitu mulai awal kita melakukan tahap persiapan. Setelah tahap persiapan selesai, kita melakukan perencanaan proses produksi. Setelah perencanaannya selesai, kemudian perencanaan desain. Setelah itu kita survei bahan baku dan testing atau percobaan terkait bahan baku, kemudian masuk ke dalam proses pengolahan. Setelah pengolahan selesai, kemudian kita coba jual dan kita pasarkan produknya. Setelah itu kita evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini apabila emang masih ada yang kurang atau masih emang ada yang perlu diperbaiki, kita kembali ke fase di mana perencanaan dan desain. Nanti kita evaluasi lagi, apabila masih yang kurang bakal terus dievaluasi lagi sampai di mana kita dapat hasil yang sesuai, baru kita publikasi dan penjualan akhir, kemudian pengembangan produk baru atau diversifikasi produk kemudian selesai. Nah, diversifikasi produk yang dimaksud di sini kita ada 2. Yang pertama, kita diversifikasi produk berupa permen, yang dimana nanti health claim ini bukan cuma sekedar minuman saset, bisa juga berupa permen yang dimana dikemas istilahnya kayak permen herbal. Jadi kurang lebih komposisinya sama, cuman beda dari media. Kemudian untuk popping boba sendiri yaitu kurang lebih sama juga karena diversifikasi produk. Jadi popping boba ini bisa dimasukkan ke dalam minuman-minuman yang lain. Jadi entah bisa dicemil juga atau dimasukkan dikombinasi sama minuman-minuman yang lain seperti kayak ya jadi buat topping gitu, bisa diversifikasi. Kemudian untuk struktur perusahaan. Nah, di struktur perusahaan ini kita bagi ke 4-4-nya, yang dimana yang sebagai direktur atau owner yaitu Rahmasari Fadia. Kemudian di bawahnya lagi itu ada 3 manajer yang dimana ada posisinya sendiri, ada manajer keuangan, manajer produksi sama pemasaran. Keuangan saya sebagai manajer keuangan yaitu Muhammad Naufal, terus kemudian ada manajer produksi yaitu Nafiatul Muawana, dan manajer pemasaran Praetadyo Anugraha Gusti. Lalu yaitu keberlanjutan usaha. Dalam rencana jangka panjang ini, pengembangan produk varian unik berbahan kunyit, madu, dan daun mint akan memperkaya portofolio produk dan menjaga minat konsumen tetap tinggi. Inovasi rasa ini memberikan fleksibilitas pada produk sehingga bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen yang terus berubah, terutama bagi mereka yang mencari rasa baru yang menarik namun tetap sehat. Penggunaan bahan-bahan alami yang memiliki manfaat kesehatan juga meningkatkan daya tarik produk, terutama di tengah tren konsumsi produk sehat dan alami. Nah, untuk mendukung keberlanjutan usaha, Healthclaim akan melakukan diversifikasi produk dengan mengembangkan varian baru seperti permen kesehatan dan popping boba berbahan dasar madu, mint, dan kunyit. Dengan menghadirkan inovasi produk seperti permen dan popping boba ini, Healthclaim tidak hanya memperkaya portofolio produk, tetapi juga memperkaya daya saing di industri minuman dan makanan kesehatan. Nah, lalu selain itu, cara untuk keberlanjutan usaha kita juga perlu mengevaluasi dari produk Healthclaim sendiri dengan cara yang pertama adalah survei konsumen. Survei konsumen ini bisa mengumpulkan data atau memahami efektivitas strategi pemasaran dengan cara mensurvei konsumen, mengukur kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan. Pertanyaan tentang rasa, kemasan, harga, dan efektivitas pemasaran dapat dilakukan dengan cara kuesioner atau langsung di lokasi distribusi. Lalu yang kedua, parameter kesuksesan. Nah, parameter kesuksesan itu adalah membandingkan angka penjualan bulanan atau kuartalan sebelum dan sesudah implementasi strategi, mengidentifikasi produk yang paling banyak diminati atau wilayah distribusi yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi. Bisa juga melalui parameter
media sosial, melacak jumlah like, share, komen, dan mention terkait health claim, menganalisa performa kampanye digital seperti giveaway, promosi, atau edukasi kesehatan. Dan cara meningkatkan juga bisa dengan meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap health claim melalui survei atau jumlah pencarian produk di internet, lalu peningkatan followers di media sosial, lebih banyak liputan media, atau meningkatkan traffic ke website resmi. Lalu yang itu ketiga, perencanaan tindakan korektif jika target tidak tercapai. Nah, ini bisa diindikasikan masalah apakah produk tidak sesuai ekspektasi, apakah strategi pemasaran kurang efektif, lalu penyesuaian strateginya. Jika penjualan rendah, fokus pada promosi tambahan seperti kampanye digital atau kerjasama dengan influencer lokal. Tambahkan konten edukasi yang lebih menarik di media sosial seperti video pendek atau infografis. Lalu, jika loyalitas rendah, luncurkan program loyalty card atau berikan insentif kepada pelanggan setia. Mungkin seperti memberikan promosi kepada orang yang telah membeli health claim secara berulang. Lalu melakukan uji coba baru, mencoba strategi alternatif berdasarkan data konsumen, seperti memasuki segmen pasar berbeda atau memperkenalkan rasa baru yang lebih cepat. Kesimpulan dari health claim sendiri yaitu adalah minuman saset health claim ini hadir sebagai pilihan ideal bagi Anda yang sibuk dengan manfaat kesehatan yang mendukung daya tahan tubuh, lalu meningkatkan energi dan membantu menjaga keseimbangan tubuh di tengah tantangan perubahan iklim. Nah, praktis, terjangkau, dan berkualitas, health claim adalah langkah mudah untuk memulai gaya hidup sehat dan kapan saja dan di mana saja. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasan minuman herbal ini dirancang dengan gambar kunyit, madu, dan daun mint yang mencerminkan 3 bahan utama yang digunakan dalam produk ini, seperti pada gambar. Visual ini tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga memberikan informasi instan tentang kandungan alami minuman tersebut. Yang membedakan kemasan ini dari produk sejenis adalah adanya fitur QR barcode website yang berada di belakang kemasan,